Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafid Aksan, kelas 11 RPL 1 dari SMKN 1 Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu bagaimana langkah demi langkah membuat website portofolio sederhana menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Baik, sebelumnya kita lihat dulu soal tugasnya. Judulnya yaitu website portofolio. Saya diminta untuk membuat sebuah situs web portofolio menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Situs web ini akan memiliki sebuah navbar atau navigasi dengan beberapa menu utama. Setiap menu akan mengarahkan pengguna ke bagian sesuai pada halaman web. Baik, langkah kerjanya yaitu kita buat file CSS dan JavaScript secara terpisah dan hubungkan ke dokumen HTML. Tampilan website harus responsif. Pastikan bahwa semua file terkait, yaitu HTML, CSS, dan juga JavaScript, dan juga gambar, disimpan dalam folder yang terstruktur dengan baik. Navbar harus memiliki 4 menu utama, yaitu Home, Skill, Kontak, dan juga Galeri. Ketika salah satu menu diklik, halaman akan bergulir atau scroll secara halus ke bagian section yang sesuai pada halaman tersebut. Isi setiap sectionnya yaitu bagian Home, ada bagian ini menjadi pengantar singkat tentang diri saya atau tentang portofolio. Sertakan nama, foto, dan deskripsi singkat. Yang kedua ada skill. Ini harus menampilkan daftar keterampilan yang Anda miliki, baik dalam bentuk daftar sederhana atau dengan visualisasi menggunakan icon atau grafik. Lalu ada kontak. Buatlah formulir kontak sederhana yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan. Formulir ini harus mencakup input untuk nama, email, dan juga pesan. Dan yang terakhir ada galeri. Ini menampilkan beberapa gambar atau tangkapan layar dari proyek yang pernah saya kerjakan. Baik, gunakan JavaScript untuk menambahkan efek animasi scroll ketika pengguna mengklik menu navbar. 8. Tambahkan validasi sederhana pada formulir di bagian kontak. Memastikan bahwa semua input telah diisi sebelum formulirnya dikirim. Lalu, ketika tombol kirim, ada pop-up atau alert di bagian atas yang menyampaikan pesan Anda berhasil dikirim. Lalu implementasikan fitur galeri untuk halaman proyek, di mana pengunjung dapat mengklik gambar untuk melihat tampilan lebih besar. Buat fitur scroll to top dengan tombol yang muncul ketika pengunjung menggulir ke halaman bawah. Baik, pertama-tama kita membutuhkan 3 file, XHTML, script.js, dan juga style CSS. Dan kita menambahkan folder untuk diisi di dalamnya beberapa gambar. Baik, pertama-tama kita buat dulu doctype HTML-nya. Saya sudah buat. Nah, jika sudah, ganti nama websitenya. Karena ini nama saya, jadi Hafid saja. Sambungkan si file HTML ini dengan file CSS dengan cara link rel style sheet, ref-nya style CSS yang ini. Lalu yang di sini ada link box icon. Link box icon ini kita akan memakai beberapa icon secara online dari Google, berarti harus dalam keadaan ada koneksi internet. Caranya tinggal link hub, terus kita ke Google, lalu ke box icon. Box icon ini bagian yang ini yang usage, kita cari yang main CSS nih. Yang ininya silahkan di copy saja. Kalau sudah di copy, tempelkan ke bagian ini. Jika sudah, kita akan menggunakan font dari Google juga. Untuk menggunakan font dari Google, pastikan Anda terkoneksi dengan koneksi internet. Caranya cukup gampang, kita ke Google Font. Jika sudah ke Google Font, kita cari font yang ingin kita pakai. Misalnya kita pakai Poppins. Pilih font yang ingin dipakai. Misalnya kita pakai yang ini, kita klik, kita get font, kita get encode, lalu ininya tinggal di copy saja. Setelah di copy, tempel langsung saja di bagian sini. Kita langsung tempel aja di sini. Oke. Baik, pertama buat header dengan class header. Lalu href-nya itu sama dengan pagar. Pagarnya ini kita isi home agar si logonya ini pas dipencet nanti akan langsung mengarahkan ke menu home. Kelasnya itu logo. Lalu kita kasih h span pit. Fungsinya apa span? Fungsinya ini untuk membedakan antara warna h dengan juga warna pit. Oke.
Selanjutnya ada icon menu untuk navbar. Untuk memakai menu ini kita cukup cari di box icon. Kita cari di box icon, search aja menu, nanti juga ada. Nah, menu yang ini kita klik bagian font. Nah, bagian ini kita copy. Setelah dipaste, tambahkan ini ID menu icon agar membedakan dengan yang lain. Baik, setelah ini kita akan membuat navbar. Navbar ini membuatnya cukup mudah. Kita nav kelasnya dengan kelas navbar. Lalu ada home, about, skill, galeri, dan juga kontak. Kita dari sini ini untuk bodinya, bodinya kita kasih warna dia background color ini berarti hitam dan warnanya putih. Lalu ada header itu di sini nih, header class ya. Untuk logo tuh posisinya fix, widthnya 100%, topnya 0 karena ini bagian atas, leftnya 0, paddingnya kita kasih 2,5 rem di kondisi 12%. Lalu backgroundnya ada RGBA 0,0,0,3. Ini backdrop filter ini blur 5px, jadi saat di bagian atas navbar itu nanti ada bagian blurnya. Displaynya flex ya ke kanan berarti. Lalu justify kontennya space between, ada agak jarak, dan alignment itemnya center, dan juga z indexnya 100. Baik, coba kita lihat terlebih dahulu. Nah, masih ini tuh logonya tuh Hapit, dan juga ini masih home, about, galerinya masih di sini karena belum diatur. Baik, kita masuk ke CSS lagi. Ini kita akan mengatur menu ikonnya. Oke, styling untuk logo. Oh ya, ininya lupa. Nah, ini styling untuk menu ikonnya. Menu ikonnya itu yang mana? Coba sebentar, kita gini juga lebih gampang. Nah, menu ikonnya ini, yang ini ID-nya menu icon tuh. Menu icon kita kasih font size-nya 3,6 rem. Warnanya itu main color, berarti warnanya nanti akan warna biru-biru. Lalu ada displaynya itu non, berarti di kondisi dia masih navbarnya masih aktif, menu ikonnya nggak bakalan muncul. Oke, lanjut styling untuk logo. Styling untuk logo ini kelasnya logo, berarti yang ini kelasnya logo untuk mengatur H dengan fit ini. H untuk flat ini, font size nya kita kasih 3 rem, warnanya putih, berat font weight nya itu 800, kursornya pointer, dan transisinya 0,3 S. Ini nanti kalau dipencet jadi kayak muncul gitu. Lalu kita kasih hover di logonya ini. Transform scale nya itu 1,1 atau 1 ini dibacanya. Nih, terus kita kasih span juga karena di sini dikasih span. Spannya ini kita kasih warna main color karena yang ini kan warna putih dan yang ininya main color warna biru, jadi nanti ada perpaduan warna. Coba kita lihat, boom, tuh ada perpaduan. No, ini yang saya maksud dengan ace. Kita akan men-styling untuk navbar. Oke, kita sudah buat ya, kita hapus dulu komentarnya. Nah, kita akan mengatur styling untuk navbar. Navbar A ini kelas navbar bagian A, berarti A ref yang ini A. Ini ada tulisan home, about, skill, galeri, dan kontak. Kita atur font size si tulisan ini 1,8 rem, warnanya putih, margin leftnya kita kasih 4 rem, dan juga font weight-nya 500 biar agak tebal kelihatannya 500. Lalu ada border bottomnya ini 3px solid transparan, dan transisinya 0,3. Ini dia kan kelas home dan juga ID-nya home. Lalu buat div kelas dengan div dengan kelas home content. Home content ini berisi H1 yang berisi hi, it's,
kita kasih span lagi agar nanti berwarna biru. Hapit, span tutup, H1 tutup. Dan yang selanjutnya ada teks animasi. Teks animasi ini nanti ada animasi ya gitu lah, teksnya, teks typing. Ini kita buat dulu H3 kelas, H3 dengan kelas teks animation, AMA span, nanti bagian animasinya berwarna biru berarti. Oke, kita buat di sininya untuk bagian home-nya kita kasih P dan paragraf ya. Coba kita ini dulu ini ya. Nah, hai, ini karena ini website saya jadi hai, selamat datang di website portofolio saya. Untuk pembuatan awal-awal mungkin bisa diganti dengan lorem ipsum bla 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 bla. Selanjutnya kita akan juga menambahkan social icon. Social icon ini menambahkannya cukup gampang. Teman-teman buat dulu div dengan kelas social icon. Lalu buat ahrefnya. Ahref ini sebenarnya ahref mah ini masih bisa dikosongin dulu pakai tanda pagar. Terus ini targetnya juga masih opsional aja dulu. Nah, ini yang penting bagian itu ini i class bx1 GitHub. Maksudnya apa? Ini maksudnya adalah icon GitHub. Caranya gimana? Dari sini ngambilnya dari box icon. Kita cari aja GitHub. Nah, si GitHub ini dipencet, lalu di copy yang ini ya. Taruh di sini, tempel. Oke. Lalu ada di sini LinkedIn juga sama ya di sini. Tinggal copy aja dari sini. LinkedIn nanti ada nih pilihannya, saya pakai yang ini. Square tuh. Oke. Yang lanjut ada Instagram dan juga YouTube sama ya itu juga. Lalu ada ref kontak. Ini ref fungsi ini tuh nanti akan mengarahkan langsung ke section kontak dan tulisannya adalah kontak. Dan kita akan menambahkan gambar di bagian home. Caranya buat div dengan kelas home image. Setelah selesai, masukkan img search. Lalu kasih img search dan masukkan gambar yang ingin kita pakai. Karena ini saya gambarnya karena berada di dalam folder image, jadi pakai titik kemudian slash ini untuk mengarahkan ke profil home yang ini. Oke, kalau sudah, kita atur dulu style CSS-nya di bagian kanan sini. Nah, karena ini memakai sectionnya kita atur dulu ya, mengatur section. Sectionnya kita atur, min height-nya 100 VH dan paddingnya 10 rem 20%. Lanjut kita akan men-styling untuk menu home. Menu home tuh yang mana? Menu home tuh yang ini, home section. Untuk kelas home yang ini kita kasih displaynya flex, legend itemnya center, dan justify contentnya center juga. Gapnya ini 15 rem, jadi antar celahnya ini ada 15 rem. Lalu masuk ke bagian kelas home content, yaitu yang ini. Kita akan memakai displaynya flex juga. Lalu flex directionnya column, legend itemnya flex end, berarti nanti akan berada di samping kanan. Dan text elegannya right. Kelas home content H1 yang mana? H1 yang ini, yang it's habit. It's habitnya memakai span, nanti kita taruh lagi. Untuk mengatur tulisan hi it's habitnya kita kasih font size nya 8 rem, font weight nya 700, margin top nya 1,5 rem, dan height nya 1. Lalu ada kelas home content H3 untuk mengatur yang ini, tulisan teks animasinya ini. Home content H3 nya itu kita kasih font size nya 2 rem dan marginnya 1 rem 0. Dan ada home content P atau paragraf. Paragraf itu untuk mengatur ini, yang bisa diisi dengan lorem ipsum bla 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 dulu ya, kalau masih belum ada kepikiran kata-katanya. Untuk kata-kata untuk ukurannya kita kasih 1,5 rem. Beratnya ini untuk font beratnya 500 ya, biar jadi agak tebalan sedikit, dan line height-nya itu 1,8. Oke, lanjut kita akan kelas home image. Kita akan mengatur image-nya yang bagian sini nih. Mana home image?
home image tuh, tadi bagian mana ya? Nih, home image, div class home image. Kita akan mengatur bagaimana berapa lebar dan juga tingginya si foto yang kita ini. Oke, lebarnya ini 25 VW maksudnya. Lalu kita kasih border ya, radiusnya 50%, jadi kemungkinan nanti akanan bulat ini. Lalu kita kasih box shadow. Box shadownya ini 0,050 px dengan var, dengan warnanya main color. Main color ini kita udah ditetapin tadi di atas warna biru. Lalu ada transisinya 0,4 second, is in out. Jadi di ini terus nanti ini balik lagi, apa ya, diarahin terus nanti balik lagi. Terus kita juga kasih hover ya saat nanti di bagian mau area image-nya. Box shadownya 0,025 px sama warnanya main color warna biru. Baik, coba kita lihat terlebih dahulu hasilnya. Boom, ini dia hasilnya tuh. Inilah maksud saya yang tadi is in out tuh. Ini box shadownya tuh, jadi kalau enggak nih diam, terus kalau diarahin jadi si ininya, dan ini ada tulisannya. Ini whole social iconnya masih seperti ini karena belum kita atur ya. Social icon ini kita atur karena social iconnya ini berada di dalam A, jadi social icon A. Untuk displaynya kita kasih inline flex, jadi nanti dia ke samping. Justify kontennya kita kasih tengah, alignment itemnya juga tengah, dan untuk ukurannya sendiri kita kasih 3 rem, dan backgroundnya ini transparan aja ya biar lebih enak dipandang. Lalu paddingnya 1 rem. Nah, ini bordernya ini 2 px solid var main color, ini jadi warna biru yang udah kita tetapin. Sama border radiusnya juga 50%, berarti bulat. Nah, warna ininya tuh sama dia juga warna biru tuh. Lalu marginnya 3 rem, 0,5 rem, dan transisinya juga 0,3 second s. Jadi sama seperti yang logo tadi ya, diarahin dia akan muncul. Lalu ada class social icon A, kita tambahkan hover agar lebih menarik tampilannya. Kita kasih warna text colornya berarti putih, lalu background colornya warna biru, dan transform scale ini 1,2, translate y min 5 px. Nanti jadi ada animasi muncul ke atas gitu. Lalu kita kasih box shadownya 0,025 px warna biru. Kita lihat dulu hasil perubahannya. Nah, ini dia. Nih, ini yang maksud saya tadi ada animasinya gitu ketika diarahkan. Oke. Akan ada 2 bat, jadi bersebelahan, dan celah atau gapnya ini 1,5 rem. Lalu kita atur kelas btn nya ini dengan displaynya inline block, lalu paddingnya 1 rem, 3 rem, backgroundnya seperti biasa warna biru, dan box shadownya 0,025 px warna biru. Border radiusnya kita kasih 3 rem, dan untuk warnanya sendiri kita kasih hitam, dan ukurannya kita kasih 1,85 rem, dan bordernya ini 2 px solid transparan, dan untuk ketebalannya sendiri kurang lebih 600 kita Pak. Nah, ini ada nih transisi lagi 0,3 second s in out, jadi akan timbul keluar. Kita kasih hover juga untuk mempercantiknya. Kita kasih transform scale-nya 1,05, dan box shadow-nya 0,25 px warna biru, dan juga 0,050 px. Baik, kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini dia tulisannya. Kita lanjut aja ke styling untuk animasi teks. Animasi teks tuh yang ini, text animation tuh, text animation yang bagian ini kasih span. Baik, untuk text animationnya kita kasih komentarnya, kita hilangin dulu. Nah, untuk kelas text animation kita kasih font size nya 34 px, dan ketebalan fontnya kurang lebih 600 saja.
Lalu minimal lebarnya itu 280 px. width itu lebar atau tinggi? Width itu lebar ya. Lalu ada kita kasih text animation span untuk agar berwarna, posisinya relatif aja ya. Lalu ada text animation span before, jadi sebelumnya itu kontennya web developer dan warnanya juga sama semua, nanti warna biru. Animation wordnya ini 20 second infinity, nggak bakal ada habisnya. Lalu text animation span after, yang ini up before, yang ini after, kontennya nanti menyesuaikan diisi di bawah sini. Lalu background colornya warna hitam, posisinya absolute, width calculationnya 100% plus 7px. Lalu height ini tinggi ya, 100%. Height ini tinggi atau tinggi? Height ini tinggi. Border leftnya 3px, solid par background color, berarti background colornya hitam. Lalu di bagian right-nya ini kita kasih min 8px, dan ada animationnya kursor 0,6 second infinity. Lalu ada typing 20 second steps 14 infinity. Ini waktu pas saya ngetiknya dijelasin, tapi saya lupa lagi nih untuk mengaturinnya nih, untuk mengatur kondisi text animation. Oke, kita lanjut dulu untuk mengatur text animation sebelah sini. Nah, kita kasih keyframe words karena di sininya keyframe, karena di sininya word, tadi ada yang words. Nah, wordsnya kita kasih keyframe words 0%, 0% sampai 20%. Ini nanti kok isi kontennya adalah web developer. Lalu dari kondisi 21% sampai 40% kontennya adalah pro player MLBB. 41 sampai 60 ini UI UX, 61 sampai 80 jungler, 81 sampai 100 YouTuber, dan ini akan berulang-ulang. Setelah kita atur keyframe words-nya, kita atur juga keyframe typing-nya. Untuk mengaturnya, berarti ini kondisinya 10%, 15%, 13, 30, 35, 50, 55, 70, 75, 90, dan 95% ini, maka lebarnya itu 0. Tapi di kondisi 5%, 20, 40, 45, 60, 65, 80, dan juga 85, lebarnya ini calculationnya 100% plus 8px. Berarti samain ini ya, kalau ini 8 berarti ini kita kasih 8 juga. Oke, setelah sudah, coba kita lihat terlebih dulu hasil perubahannya. Nah, akan ada tulisan animasi I'm a web developer. Untuk membedakan warna ininya kita pakai span. Oke, lanjut ke button yang kedua yang ada di home tadi yang di atas. Makanya saya heran kenapa dia tidak berbeda, karena saya lupa ini menaruhnya di bagian bawah sini, jadi nggak nyadar. Untuk background colornya ini jadi warna black, hitam, warnanya jadi biru, dan bordernya sama 2px solid var warna biru, dan box shadownya sama juga ya, 25px transparan. Lalu ini yang tipe keduanya juga yang sampingnya hover ini dikasih box shadownya 25px varnya, berarti warnanya ini warna biru. Dan kita ini warna box shadownya biru, tapi warna ininya, warna si teksnya ini sama biru juga, dan bordernya 2px solid warna biru, dan kita kasih box shadownya 25px transparan. Nah, ini akan berbeda tuh, jadi membedakan lebih enak dipandang. Berada di kanan, gambarnya berada di kiri. Tulisan tuh ada transisinya 0,4 second ya, as in out, diarahin ada, kita keluar jadi nggak ada. Ini fungsi dari yang 25px yang border box shadow yang tadi ya. Lanjut, kita akan ke menu skill. Nah, untuk menu skill, untuk bagian skill, teman-teman buat section dengan kelas skill dan juga ID-nya skill. Lalu buat H2 dengan kelasnya heading dan dengan tulisannya skill. Ini nanti akan ada di judulnya skill. Lalu kita buat div dengan kelas skill container. Lalu kita buat lagi div kelasnya skill. Lalu div skillnya skill name,
karena skill saya di HTML, jadi kita kasih HTML dan div class skill bar. Skill bar ini di dalamnya juga ada skill progress. Nah, skill progress ini berarti kita akan menggunakan grafik persen. Misalnya span skill presentasi saya 90%, maka di sininya lebarnya juga harus diisi 90%. Sama yang ini saya buat 1 2 3 4 buat 4 skill. Oke, setelah dibuat seperti yang ini ya, tinggal kalau sudah buat satu tinggal copy aja ke bawah-bawah. Kita atur di sini di CSS-nya. Kita akan styling untuk kepala atau judul si skill ini. Pertama, kelasnya heading, kita kasih posisinya di setengah, lalu kita kasih font size-nya ukurannya 7 rem ya, lalu marginnya ada 5 rem 0. Oke, kita masuk ke kelas skill, kita kasih warnanya putih dan juga margin bottomnya 5 rem. Lanjut, kita akan mengstyling untuk si skill yang ini, skill container. Oke, pertama ada kelas skill container. Skill class container ini kita kasih label 100% dan maxnya ini 600 px aja, lalu paddingnya 20 px dan font family-nya Arial sans serif. Lalu ada skill yang kita kasih margin bottomnya 25 px. Lalu ada skill name. Skill name ini yang mana? Skill name ini yang kelas yang ini, untuk tulisan HTML, CSS, JavaScript kita atur dengan font size-nya 16 px. Dan untuk font weight-nya ini kita kasih bold dan margin bottomnya itu kita kasih 10 px saja. Lanjut, ada skill kelas skill bar, yaitu yang ini ya. Lalu ada skill bar yang ini, kita kasih warnanya putih, lalu kita kasih tingginya 20 px aja, lalu kita kasih border radiusnya 10 px, overflow-nya itu hidden, disembunyikan, posisinya relatif. Lanjut ke kelas skill progress yang ini, yang akan menampilkan si persenannya. Tingginya 100%. Lalu background, ini ngalahin aja. Lalu background colornya kita kasih warna biru, jadi nanti si presentasinya tuh, bukan presentasi sih, si bar presentasinya tuh warna biru. Lalu posisinya absolute aja. Lalu kita masuk ke skill persentase ini posisinya absolute. Ini kanan atau ya, lupa lagi. Kanan 10 px, warnanya warna hitam, dan untuk ukurannya jangan terlalu besar, kita kasih 14 px saja, dan line height-nya 20 px. Oke, kita lihat dulu perubahannya seperti apa bagian skill. Kita refresh, kita lanjut ke skill. Nah, ini dia perubahannya. Baik, kita akan melanjut ke section galeri. Kita buat dulu section dengan kelas galeri dan juga ID-nya galeri. Lalu kita buat H2 dengan kelasnya heading seperti yang tadi. Skill kita kasih tulisan my gallery. Galerinya kita span, jadi nanti berbeda warna galerinya. Lalu kita buat div dengan kelas gallery container. Kita masukkan gambarnya, karena saya sudah memasukkan di sini, jadi img galeri 1. Nih, kita sudah ada yang ini galeri 1. Nah, ini salah satu project saya yang pernah saya buat. Oke, kita lanjut aja. Karena ini sama ya semuanya, karena saya tadi bilang minimalnya 5, karena sudah terpakai 2 foto di home dan juga about, jadi untuk galerinya bisa pakai 3 saja. Tapi untuk kesempatan kali ini saya memakai 6 galeri, 6 foto. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke CSS nya. Kita akan mengstyling untuk menu galeri. Untuk kelas galerinya kita kasih paddingnya 6 rem, kondisi 9%, 2 rem. Lalu backgroundnya ada second background color. Ini tuh warnanya lebih hitam atau kurang hitam ya, itu. Lalu lanjut ada kelas galeri H2. Galeri H2 ini untuk ini ya, untuk kelas heading yang ini, si tulisan my galerinya. Untuk itu kita kasih margin bottomnya 4 rem, dan ukuran fontnya kita kasih 8 rem, dan kita kasih dia di teks elegant di atau posisinya di tengah.
Oke, masuk ke kelas galeri container yang ini. Kita kasih displaynya grid template kolomnya repeat 3,1 VR. Karena saya memakai 6, jadi nantinya itu ada satu baris 3 kolom. Jadi ini 3 kolom, satu VR ini satu baris. Jadi dalam satu baris ada 3 kolom. Displaynya grid berarti ke samping. Lalu icon itemnya center dan celah antara ininya satu rem aja ya gapnya. Lalu masuk ke kelas gallery box. Kita akan memakai box untuk si fotonya. Untuk gallery boxnya sendiri di sini kelas gallery box kita kasih posisinya relatif aja, dan untuk tingginya 95%, lebarnya 95%, jangan 100 ya, karena ya menyesuaikan aja. Tapi untuk kali ini saya memakai 95%. Lalu untuk border radiusnya sendiri 3 rem ya, jangan terlalu ya bengkok banget. Lalu box shadownya kita kasih 002 rem warna hitam, dan overflow ini kita hidden dulu ya, sembunyikan. Terus posisinya ini di tengah. Lalu marginnya kita kasih auto aja, dan box shadownya kita kasih 0025px warna biru. Transisinya seperti biasa kita kasih 0,4 second yes in out, dan displaynya sendiri flex. Untuk display gallery box ini flex ya, ke samping. Lanjut ada gallery box ini kita kasih hover. Hovernya seperti yang tadi, jika diarahkan nanti dia akan warnanya akan meningkat. Jadi itu dari 25 ke 45 kemudian 90 sama. Dan kemudian kita akan mengatur gallery box IMG, berarti kita akan mengatur kelas gallery box dan juga dalamnya itu IMG. Berarti kita di sini akan mengatur gambarnya. Untuk gambarnya sendiri kita kasih 100% aja untuk width dan height-nya, dan object width-nya kita kasih cover. Dan seperti biasa transisinya 0,5s. Untuk kali ini kayak saya kasih S aja ya. Lalu gallery box yang ini kita kasih hover IMG. Untuk gallery box hover IMG ini kita kasih transformnya scale 1.1 aja ya. Paddingnya 0,4 rem. Lalu transformnya translate Y 100%. Transisinya ini 0,5 atau kayaknya 0,5 deh, 0,5 s. Lalu lanjut ada kelas gallery box hover dan juga galeri layar. Translate Y0. Baik, kita lihat terlebih dahulu untuk hasilnya. Kita refresh, kita masuk ke menu galeri, dan inilah hasilnya. Saat diarahkan dia akan berwarna birunya jadi lebih terang tuh. Ini ada di fungsi hover tuh. Dan jika ditekan, nah dia akan lebih besar gambarnya. Lalu ini juga lebih besar. Kemudian project saya yang ini menjadi lebih besar, dan yang ini juga besar. Oke, lanjut kita bagian ke yang terakhir, yaitu kontak. Buat section dengan kelasnya kontak dan juga ID-nya kontak. Nah, kita buat H2 dengan kelas heading seperti biasa di luar. Di atas dengan tulisan kontak me. Me-nya nanti kita span jadi berwarna biru. Nah, untuk from ID-nya kita kasih kontak from. Nah, ini kita kasih on submit return validate from event. Ini berfungsi agar nanti jika diklik akan divalidasi terlebih dahulu. Untuk validasinya nanti ada di Java ya, jadi terakhir aja. Lalu kita kelasnya input group, lalu buat div class lagi dengan input box. Nah, input box ini kita buat input dengan type-nya text. Jangan lupa kasih ID-nya juga untuk agar lebih memudahkan nanti di bagian validate from-nya. Name, nama, placeholder-nya nama, required ini jadi nanti kalau belum diisi dia akan disuruh diisi. Lalu input type-nya email, lalu yang ini number untuk nomor ponsel, dan yang terakhir ini input group 2 untuk text area-nya message, pesannya kita kasih calls-nya 30, rows-nya 10,
dan dengan placeholdernya isi pesan. Lanjut, kita ada input type dengan tipenya submit, value-nya itu kirim pesan dengan kelas btn. Oke, kita langsung lanjut ke CSS-nya untuk mengstyling si menu kontak ini. Setelah dihapus, kita kelas kontaknya kita kasih background colornya dulu warna hitam. Lalu kontak H2 ini untuk judulnya kita kasih margin bottomnya 3 rem, font size-nya 8 rem, dan warnanya warna putih. Warna putih ini berarti secara umum ya, belum di span. Lalu ada kelas kontak, lalu masuk ke dalam form yang ini, ke form yang ini, karena ini kontak dan masuk ke form. Kita atur display-nya flex, kita atur alignment itemnya center, discontent-nya center, dan juga celahnya ini 3 rem aja ya, marginnya 5 rem 0, dan teks alignment-nya kita kasih di tengah. Lanjut, kita ada kelas contact from dan juga input box ini yang ini, dan juga inputnya itu yang ini untuk mengatur input ini. Kita kasih lebarnya 100%, paddingnya 2,5 rem, font untuk ukuran fontnya 1,8 rem aja, dan untuk warnanya warna putih, untuk warna backgroundnya warna hitam, border radiusnya kita kasih 2 rem aja. Untuk bordernya 2px solid warna biru, jadi nanti menyala. Lalu marginnya 1,2 rem 0. Lanjut ke contact form text area untuk mengatur yang ini. Kita kasih widthnya 100%, paddingnya 1 rem aja, font size-nya kita kasih 1,8 rem aja, dan untuk warnanya sendiri warna putih, dan background colornya juga warna hitam, dan border radiusnya kita kasih 2 rem. Untuk bordernya sendiri 2 pixel solid warna biru ya main colornya. Lalu marginnya 1,2 rem 0 aja. Baik, kita lihat perubahannya. Kita kasih ke menu kontak. Nah, ini dia perubahannya. Ininya kita kasih warna. Untuk border radiusnya ini kita kasih berapa tadi, berapa rem border radiusnya, 2 rem ya. Terus untuk bordernya sendiri 2px solid warna biru. Nah, 2px solid ini warna biru. Oke, kita lanjut ke menu footer. Untuk footer ini opsional, tapi untuk kali ini saya akan memakai footer ya. Dan yang terakhir ada kelas footer dan juga copyright yang ini. Untuk mengaturnya teks alignmentnya di tengah aja. Kita kasih margin topnya 40px dan ukurannya 16px. Baik, kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Hasilnya adalah di sebelah sini. Nah, ini adalah animasi yang saya maksud dari transisinya. Jika ada yes in out tuh, ini jika pencet skill dia akan mengarah ke skill, lalu kita about dia mengarah ke about, dan untuk yang kontak dia mengarah ke kontak. Baik, untuk yang terakhir kita akan mengatur responsif ya. Untuk mengatur responsifnya ini masih belum diatur ya tuh, jadi mengecil aja dia. Sama yang untuk responsifnya nanti kalau di kondisi berapa px itu, jadi si menu navbar ininya hilang dan akan menampilkan menu icon yang garis 3 itu. Kalau ini kan masih belum ya tuh, masih itu tulisannya jadi seperti ini belum responsif ini. Oke, kita atur di responsifnya. Responsifnya ini pure di style CSS, jadi kita langsung di CSS nya aja. Responsif media laptop kecil. Oke, kita atur di menu icon. Jika sudah max-nya 1024 pixel, display yang tadinya non jadi menjadi block, jadi dia akan ke bawah gitu, ke bawah displaynya block. Lalu ada kelas navbar. Coba kita lihat terlebih dahulu kelas navbarnya. Oh, ini kelas navbarnya, navbar. Posisinya jadi absolute. Oh, ini navbar yang secara umum, kita nggak ditambahin, kita langsung navbar aja. Navbarnya posisinya jadi absolute, terus topnya 100%, right-nya 0, berarti berada di kanan nanti. Left width-nya 50%, padding-nya 1 rem 3 rem. Untuk warnanya border left-nya 2px solid warna biru, dan border bottom-nya 2p. Oh, ini untuk mengatur navbar yang di sebelah kanan karena muncul. Jadi nanti
yang ukurannya lebar, jadi yang ukurannya tadinya menjajar ke samping jadi ke bawah ya, makanya displaynya belum. Oh, ini displaynya masih non tuh. Lanjut ke navbar A bagian sini. Displaynya ini block, lalu font size nya 2 rem, marginnya 3 rem, 0, dan warnanya warna putih. Lalu kita kasih navbar aktif. Ini navbar aktif ini jadi kalau dipencet nanti displaynya akan menjadi block. Lanjut ke yang home. Untuk yang home, flick directionnya menjadi kolom reverse, dan marginnya 5 rem 0, dan gapnya sendiri 5 rem ya. Ini yang sebelumnya 15 rem jadi 5 rem. Lanjut ada kelas home content, kita kasih aligan itemnya di tengah dan teksnya juga di tengah. Home content, karena sebelumnya aligan item dan teks aligannya di sebelah kanan. Untuk flex n ini berarti sebelah kanan dan right juga sebelah kanan. Lalu ada kelas home image untuk mengatur si fotonya ini. Nah, karena di kondisi 1024 kan, jadi lebarnya kita lebih besarin dulu 50 VW. Nah, ini seberapa. Oke, lanjut ke kelas about. Flex directionnya sama ya, kolom reverse yang di atas. Terus text aligannya center. About tuh, nah di sini about, text directionnya kolom, dan juga text aligannya center. Lanjut ada about AH2, kita kasih text aligannya center dan juga marginnya 2 rem 0. Gini aja lah. Nah, lalu ada kelas about img, kita kasih widthnya 52 VB. Dan ada kelas gallery box, kita kasih marginnya auto aja. Dan untuk skill container dan galeri kontainernya ini sama, karena sama-sama 6 jumlahnya. Enggak sih, skill mah cuma 4. Nah, ini untuk galeri kontainernya kita samakan grid template kolomnya menjadi repeat 2,1, yang sebelumnya 3,1 jadi 2,1. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Dan ada kelas skill info H4, ini font size nya 2,3 rem, dan kelas skill info P nya font size nya 1,5 rem. Nah, yang untuk contact from ini kita menjadi flag directionnya kolom. Oke, kita lihat terlebih dahulu, atau mau sekalian aja sama yang HP biar terasa. Coba kita lihat dulu ini. Tuh ya, ini belum diatur untuk yang HP nya. Nah, yang bagian navbarnya kenapa belum muncul? Karena untuk bagian HP-nya belum diatur, jadi dianya tidak akan muncul. Ini juga bagian HP ya, tuh masih 3,1. Kalau mau 2,2 yang adanya. Oke, kita sekalian aja ya biar langsung responsif media HP. HP ini berarti ukurannya lebih kecil. Oke, untuk selebarnya maksudnya 610 px aja. Nah, untuk skill container dan galeri kontainernya sama, yang sebelumnya 2,1 VR yang repeat itu jadi 1 VR aja. Dan home content H3 nya mengecil kayaknya, ini jadi 1,5 rem. Dan untuk kelas home content paragraph menjadi font size nya menjadi 1 rem. Lalu special iconnya border radiusnya tetap kurang tadinya 50% jadi 30%. Lalu kelas home content H1 nya menjadi font size nya 4 rem, dan gallery box nya ini marginnya auto aja, jadi dia nanti menyesuaikan di tengah. Untuk skill about content gallery kontak sama-sama semuanya serentak, kita ubah font size nya menjadi 5 rem. Oke, kita lihat terlebih dahulu hasilnya. Ini bagaimana responsif. Nah, tuh berubah ya, ini yang sebelumnya menjajar gini jadi ini juga menjadi awalnya 3,1 menjadi 2,1 dan nanti akan menjadi 1. Nah, seperti ini.
Ini sudah responsif ya. Tuh. Coba kita klik home, kemudian home, about ke about, skill ke skill, galeri ke skill, dan kontak ke kontak. Untuk ukuran HP seperti ini ya. Home, about, skill, galeri, dan juga kontak. Oke, kita lanjut ke yang terakhir ini, styling untuk button, karena kita diperintahkan untuk membuat sebuah button. Jika diklik, dia akan ke menu utama lagi yang di atas, yaitu home. Cukup gampang. Kita di CSS dulu untuk mengaturnya. Untuk mengatur dikliknya ada di Java ya, nanti JavaScript. Untuk yang my button ini tuh ID ya, ID atau class ID kalau nggak salah. Displaynya none, karena kita awasin dulu displaynya. Lalu posisinya fix, nggak bakal kemana-mana. Bottomnya 20 px, right-nya 30 px, z indexnya 99. Untuk bordernya tidak ada, outline-nya juga none. Background colornya ini warna biru, tapi warnanya sendiri ini warna hitam. Untuk kursornya menjadi pointer, dan paddingnya 15 px saja. Border radiusnya sendiri 10 px saja, dan ukuran font size-nya 8 px. Nah, ini setelah di hover, jadi setelah diarahkan atau dikliknya nanti dia berwarna putih. Oke, kita lanjut ke menu JavaScript. Nah, ini JavaScript-nya saya sudah buat, tinggal saya jelaskan saja. Untuk pertama-tama yang menu icon, karena tadi sudah terbukti ya menu ikonnya aktif, jadi saat si ukuran ininya diklik, nah dia akan menampilkan ini diatur di sini, variabel menu icon, dokumen query selector, menunya menu icon. Lalu di sininya ada navbar, untuk navbarnya jadi tampil nanti di yang ke bawah. Nah, menu iconnya jika diklik, menu iconnya menjadi class list, toggle bx. Nah, bx strip x ini tuh icon yang dari box icon, dan navbar class list toggle-nya ini akan menjadi aktif karena di CS-nya sendiri tadi sudah kita atur di bagian navbar aktif tuh, displaynya menjadi block. Oke, lalu yang kedua ini ada function validate form. Ini tuh untuk membuat validasi di menu kontak yang tadi, eventnya prevent default. Lalu ada cons name-nya ini dokumen get element by ID. Nah, ID-nya ini name, emailnya email, font, message-nya ini message yang mana, yang ini bagian. Nah, name, ID-nya name. Oke, get element by ID name. Lalu kita lihat lagi, jika nama, email, font, dan juga ininya sudah diisi, maka akan muncul pop-up pesan Anda berhasil dikirim, dan jika sudah akan di reset kembali, dan ini akan menampilkan returnnya false, gagal. Oke, untuk yang kedua ini let my button. Oh, ini tuh untuk button yang scroll to top yang di bagian ini loh. Nah, button on click top function diaturnya di sini. Saat menggulir ke bawah 20 pixel dari atas dokumen, tampilkan tombolnya. Jadi, jika mengscroll dari 20 pixel, jika mengscroll ke bawah sebanyak 20 pixel, nanti akan muncul icon tombolnya. Oke, window.onScroll ini kita kasih function scroll function. Nah, ini fungsinya scroll function. Jika dokumen body scroll top jika lebih dari 20, ya dokumen elemennya akan scroll top ini lebih dari besar 20. Nah, my buttonnya ini style displaynya akan block, tapi jika tidak, buttonnya sendiri ini akan disembunyikan terlebih dahulu. Fungsinya gimana? Kita lihat, kita refresh.
Nah, ini ada tuh muncul karena sudah lebih dari 20px. Jika belum 20px atau di menu home, dia tidak akan muncul, tapi jika di scroll sedikit dia akan muncul, dan jika diklik akan kembali ke menu home. Oke, lanjut untuk yang ini. Nah, untuk yang ini tuh sebenarnya untuk mempercantik saja, memperbagus saja. Jadi jika navlinknya dokumen nih, navlink itu yang ini, mana jelasinnya? Navlink ini berarti di menu navbar ya. Navbar nih, kelasnya navlink masing-masing. Tambahkan event listener untuk setiap link. Navlink for each link parameter, ini kata Ilham. Nah, jika link adventure listenernya diklik, maka fungsinya itu, nah ini akan menghapus kelas aktif dari semua link. Maksudnya itu gimana ya jelasinnya? Ini coba ini aja, navlink for each link. Jika ini akan menghapus remove dari aktifnya ini. Nah, tambahkan kelas aktif ke link yang diklik. Jadi this.classList add aktif. Hasilnya gimana? Hasilnya itu akan seperti ini. Jika kita mengklik home, dia akan berwarna home. Ini untuk berwarnanya sudah diatur di CSS tadi. Jika ke aboutnya jadi warna biru dan home-nya jadi hilang. Nah, untuk perintah itu ada di di Java ya nih, remove aktif. Jadi kalau diklik yang lain nanti akan menghilangkan yang hapus kelas aktif dari semua link. Nah, jika dan nambahkan kelas aktif ke link yang diklik. Oke, jadi akan menghilangkan dan akan menambahkan yang diklik saja tuh. Jadi dia berwarna home di home. Kita pencet kontak jadi berwarna konten, galeri, dan skill about home. Oke, untuk menghubungkan file JavaScript dengan HTML-nya memerlukan kode yang di bawah ini. Tadi terlewat karena sempat lupa, script.js. Dan untuk membuktikan function validate formnya bisa dicek di sini. Oke, kita coba ke bagian kontak. Jika kontaknya hanya diisi nama saja dan kita langsung kirim, maka akan ada validasi please fill out this field. Oke, kita isi semua untuk pembuktian. Dan ketika dikirim akan memunculkan pop-up pesan Anda berhasil dikirim, kemudian oke, akan terreset. Dan untuk yang terakhir ini, nah ini mungkin sebagian orang ya akan menganggap ini apa, tampilan saja, tapi tidak ya. Setelah saya klik, dia akan langsung menuju GitHub saya, dan link adminnya juga sama, menuju link admin yang saya. Untuk caranya sendiri ada di HTML ya, tuh Hafiza Software Engineering. Sama yang lainnya juga Instagram. Nah, Instagram follow Instagram saya, follow try to be better. Dan yang YouTube-nya juga sama ya, tapi YouTube-nya sendiri bukan YouTube yang dipakai untuk industri. Ini YouTube kira nantinya. Oke. Ini adalah website portofolio sederhana yang bisa saya buat dalam kesempatan hari ini. Untuk kedepannya mungkin saya bisa membuat website dengan lebih bagus lagi. Baik, mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perkataan saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.